Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang diberkati. Senang bisa berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalipun melalui media ini. Tapi saya mencoba untuk men-sharekan secara singkat hal-hal yang menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan ini, berkaitan dengan apa yang terjadi dengan COVID-19, pandemi wabah virus corona yang masih terus berlanjut. Saya mencoba menganalogikannya dengan sebuah peristiwa alam atau fenomena alam yang terjadi yang disebut sebagai tsunami. Kita tahu bahwa tsunami itu adalah sebuah peristiwa alam, gelombang laut yang datang ke daratan dengan kekuatan yang besar. Saya mencoba untuk menggambarkannya melalui peristiwa itu. Kita tahu bahwa tsunami itu terjadi dengan beberapa gejala. Yang pertama adalah air laut tertarik ke belakang atau ke dasar atau ke tengah lautan, di mana terjadi patahan dasar lautan akibat gempa ataupun juga patahan atau longsoran, sehingga menarik air laut ke belakang. Fenomena-fenomena tsunami selalu diwarnai dengan perkara yang seperti itu. Nah, saya melihat bahwa COVID-19 seperti tsunami. Dengan peristiwa yang sedang terjadi, kita sedang ditarik ke belakang. Hal-hal yang normal menjadi tidak normal. Hal-hal yang biasa menjadi tidak biasa. Semua sedang ditarik ke belakang. Kita tidak pernah bisa menduga sebelumnya. Sepertinya Tuhan sedang mengizinkan banyak hal untuk kembali kepada definisi yang sesungguhnya. Entah itu kehidupan sosial, entah kehidupan spiritual, entah kehidupan ekonomi dan sebagainya. Semua sepertinya sedang ditarik ke belakang, ditarik ke titik nadir. Dan kita tahu bahwa tsunami juga mempunyai gejala seperti itu, ditarik ke belakang. Tetapi kemudian setelah air laut ke belakang, maka kemudian akan kembali ke daratan dalam gelombang yang besar, dalam gelombang yang kuat, dalam arus yang tidak bisa dicegah lagi, yang akan datang menerpa daratan dan menghanyutkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Nah, saya mencoba untuk menganalogikannya seperti itu pun juga. Sama seperti beberapa ahli yang memprediksi bahwa imbas daripada COVID-19 ini justru lebih besar, lebih mengerikan, lebih tidak terduga, lebih tidak bisa diprediksi. Karena saya percaya para ahli menduga bahwa imbas dari COVID-19 inilah yang sebetulnya harus kita waspadai. Tentu dari beberapa ahli menduga bahwa akan ada resesi ekonomi terjadi, kehidupan masyarakat yang berbeda pasti sedang juga terjadi. Akibat-akibat dibalik itu semua, keadaan akan semakin menjadi sulit, keadaan akan menjadi semakin sukar, ya hubungan pasti akan berbeda daripada waktu yang sebelumnya, karena ada banyak hal yang akan terjadi sebagai sebuah perubahan, sebagai akibat dampak daripada apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan itu tidak bisa dihindari. Arus itu pasti datang, gelombang itu pasti menerjang saudaraku, dan kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika arus yang kuat itu datang sebagai akibat atau dampak daripada apa yang sedang terjadi. Tentu kita tahu hari-hari ini lewat COVID-19, kehidupan ekonomi, kehidupan hubungan orang, ya, semua sedang terimbas. Semua lini kehidupan, semua bidang kehidupan terimbas. Tidak ada yang sepertinya terluputkan, dan itu akan datang menjadi sebuah arus yang mungkin lebih kuat lagi, lebih besar ketika pandemi virus corona ini selesai.
masih ada akibatnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Sama seperti apabila tsunami datang menerjang ke daratan, maka ada beberapa langkah yang dibuat orang untuk menyelamatkan diri. Yang pertama adalah mereka naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya, kalau bisa menemukan bukit atau gunung, itu disarankan menjadi sebuah tempat yang aman. Lalu kemudian menemukan dasar yang kokoh, pijakan yang kuat, sehingga menjadi aman dari terjangan ataupun gelombang arus yang datang. Melalui kedua hal inilah saya mencoba untuk men-share kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya apabila gelombang balikan daripada apa yang sedang terjadi sekarang ini datang dalam kehidupan kita semua. Yang pertama adalah kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita naik ke atas gunungnya Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 24, di situ dituliskan untuk kita ada di gunungnya Tuhan. Dan saya mencoba untuk membacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayat pertama sampai ayat ke-6. Katakan begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Jadi hal yang pertama, apabila gelombang itu datang, tsunami itu kembali, ya, imbas daripada apa yang sedang terjadi sekarang sebagai COVID-19, kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita ada di gunungnya Tuhan, yang mencari Tuhan, katakan tadi, mencari wajahnya dengan kemurnian hati kita, yang tidak menyerahkan kehidupan kita kepada hal-hal yang mungkin menjadi sebuah suara kesesatan yang sedang dihembuskan dalam banyak hal, termasuk melalui mimbar-mimbar gereja. Saudara, carilah Tuhan dengan segenap kehidupanmu. Ini kesempatan untuk saudara melatih diri saudara baik-baik, naik ke atas gunungnya Tuhan dengan kemurnian hati saudara, ya, di mana saudara menyerahkan hidupmu hanya fokus kepada Tuhan. Saudara, waktu kita naik ke gunung Tuhan itu adalah tempat yang aman, tempat yang lebih tinggi, sehingga waktu ada arus tsunami datang, kita ada di tempat yang aman. Yang kedua, kita memiliki dasar yang kokoh. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, tentang dua macam dasar kita ketahui di situ. Ada rumah yang dibangun, pertama di atas dasar pasir, yang kedua di atas dasar batu. Banjir, hujan datang. Saudara perhatikan bahwa kedua rumah ini mengalami hal yang sama. Itu artinya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini, saudaraku, terjadi bahwa semua orang, tidak dibedakan. COVID-19 melanda semuanya, tidak memandang bulu, tidak membedakan entah dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, entah dia kaya ataupun dia miskin, tua ataupun muda, semua mengalami hal yang sama. Semua mengalami hujan, semua mengalami terjangan banjir ini, saudaraku. Tidak ada yang tidak mengalami. Tetapi yang membedakannya itu adalah dasarnya. Yang pertama di dasar pasir, yang kedua di dasar yang batu. Dan kita tahu pada waktu banjir datang, hujan datang, melanda rumah itu, maka yang di atas pasir roboh, di atas dasar batu itu kokoh. Dan Alkitab katakan bahwa orang yang membangun di atas dasar batu itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan. Hari-hari ini mungkin begitu banyak khotbah-khotbah online, khotbah-khotbah yang disuarakan melalui media-media sosial. Saudaraku, gereja-gereja tetap melayani pelayanan online. Saudaraku, mungkin kita banyak bisa mendengarkan banyak hal, tetapi yang terutama adalah apakah kita melakukannya.
Ya saudara, semakin saudara banyak mendengar, saudara, maka kita semakin dituntut untuk melakukannya. Tetapi saya percaya oleh anugerah Tuhan kita bisa melakukannya. Dan apabila kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka kehidupan saudara semakin kokoh. Kehidupan saudara ada di dasar yang kuat. Nah, itulah saudaraku, dua hal yang perlu kita lakukan sehubungan dengan apa yang mungkin menjadi imbas balik daripada peristiwa COVID-19. Apabila ini sudah selesai, maka akan ada gelombang berikutnya yang datang. Ada tsunami yang datang menerjang kehidupan banyak orang, saudara. Persiapkan dirimu baik-baik untuk kita melatih diri hari-hari ini mencari Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, datang ke atas gunungnya Tuhan, dan temukan fondasi yang kokoh dalam kehidupanmu, sehingga waktu gelombang itu datang, engkau tidak hanyut, engkau tidak terhempas, tetapi engkau boleh melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi gunung batu keselamatan kehidupan kita. Dia yang memiliki dunia dengan segala isinya. Dia yang berdaulat, dia raja segala raja. Bukan sikon yang menentukan, bukan keadaan yang membuat kita mengalami hal-hal yang jelas. Hanya keputusan dan kedaulatan Tuhanlah yang berlaku dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Tetap sehat, tetap kuat, maju terus, cintai Dia lebih daripada waktu yang sebelumnya. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.